Sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya kasih judul Mission Impossible. Bukan Mission Impossible ya, kalau itu kan judul film ya. Tapi ini saya akan memberikan judul firman Tuhan hari ini Mission Impossible. Jadi bersama dengan Tuhan, misi yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Amin, saudara. Mau belajar firman Tuhan sore hari ini? Tepuk dulu dong kanan kirinya. Yuk kita sama-sama belajar firman sore hari ini. Nah gitu ya. Oke, mari kita akan mulai dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Nah ini juga menjadi tema bulan misi GSJ Bethlehem di dalam tahun ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca sama-sama Yohanes 20 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah kita lagi belajar ya beberapa minggu ini, mungkin firman Tuhan atau ayat ini akan sering kita dengar. Dan kata misi dari bahasa Latin itu katanya adalah missio, yang artinya diutus. Oke, misi diambil dari kata bahasa Latin, missio yang artinya diutus. Artinya kita yang ada di dunia ini adalah utusan-utusan Tuhan. Amin? Amin? Kok kayaknya Bapak Ibu gak percaya sama saya? Oke, untuk lebih meyakinkan ya kita baca di 2 Korintus 5 ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah siapa? Utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami, perantaraan utusan-utusan Kristus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, dalam bahasa Inggris, kata utusan itu diterjemahkan sebagai ambasador. Kita baca ya, versi bahasa Inggrisnya di 2 Korintus 5 ayat 20. Saya ambil versinya New King James Version. Ditulis seperti ini. Now then, we are ambassador for Christ. As though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Menarik Bapak Saudara. Ada kata ambasador, utusan. Ya, kalau dibilang kata ambasador, pengertiannya artinya ambasador itu adalah duta besar. Wah keren ya. Duta besar Kristus loh. Duta besar Kristus loh. Ini kita semua duta besar Kristus. Utusan-utusan Kristus. Ya. Artinya apa sih duta besar itu? Duta besar itu adalah perwakilan tertinggi dari seorang pemimpin di suatu negara atau organisasi internasional di luar negeri. Oke? Ini pengertian secara umum dari kata duta besar. Jadi masing-masing negara di dunia ini tuh punya perwakilannya. Punya duta besar di negara lain Bapak Ibu Saudara. Pasti Bapak Ibu Saudara ngerti ya. Kan ini pelajarannya ada juga tuh. Kalau kita sekolah pasti kita belajar tentang duta besar ini. Jadi duta besar negara Indonesia ada di negara misalnya negara Thailand, negara Singapura, itu ada perwakilannya. Bahkan duta besar dari negara lain, dari luar negeri juga ada utusannya di negara Indonesia. Jadi mereka adalah perwakilan tertinggi disebutnya dari seorang pemimpin di suatu negara. Itu secara umum. Kemudian tadi kita dikatakan bahwa kita adalah duta besarnya Kristus. Nah artinya kita punya peranan sebagai wakil siapa? Wakil Tuhan di dunia ini. Yuk bilang lu sama kanan kirinya, kamu utusan Kristus. Ya, utusan Kristus ya. Jadi sekali lagi, kata duta besar Kristus itu merujuk pada sebuah peranan umat Kristen atau orang-orang percaya sebagai wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi duta besar itu punya tugas. Betul ya Bapak Saudara ya? Duta besar yang diutus ke negara-negara lain itu punya tugas. Tugasnya adalah untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan,
untuk membagikan. Kalau kita adalah utusan Kristus, duta besar Kristus, maka kita punya peranan, punya tugas untuk memperkenalkan Yesus di tengah-tengah dunia. Secara rohani, kita punya kewarganegaraan selain warga negara Indonesia, tapi kita adalah warga negara sorga. Jadi Tuhan menempatkan kita di dunia ini punya peranan, punya tugas untuk bisa memperkenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Kepada mereka yang belum tahu siapa Yesus. Kepada mereka yang belum pernah merasakan kasih Yesus. Dan Yesus mau pakai kita sebagai wakilnya untuk melakukan tugas tersebut. Wah, ini privilege yang luar biasa Bapak Saudara buat kita semua. Kita jadi wakilnya Tuhan untuk memperkenalkan Dia di muka bumi ini. Di dunia kita masing-masing, di marketplace kita masing-masing. Amin Bapak Saudara. Kemudian tugas dari seorang utusan atau duta besar juga adalah memperkenalkan kebudayaan yang ada di negaranya. Nah, saya mau implikasikan kita sebagai utusan Kristus yang adalah duta besar kerajaan surga, bukan hanya kita memperkenalkan siapa Yesus kepada dunia, tapi kita juga mau menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Amin. Nilai-nilai apa, budaya kerajaan sorga seperti apa, itu juga harus kita bagikan kepada dunia ini, Bapak Saudara. Sama seperti doa Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa diteruskannya? Datanglah kerajaanmu di mana? Iya, seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita bisa menghadirkan suasana surga dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Jadi sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, tugas kita bukan hanya mempersiapkan diri kita supaya bisa masuk surga doang Bapak Ibu Saudara. Percaya Yesus, dapat keselamatan, masuk surga, amin, puji Tuhan. Tapi enggak stop sampai di situ. Kita punya tugas. Seperti apa sih hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga? Itu yang mesti kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Di keluarga kita, di sekolah kita, di kampus kita, di tempat pekerjaan kita. Ada nilai-nilai kerajaan sorga yang kita lakukan di sana. Itu tugas kita sebagai utusan Kristus. Amin Bapak Saudara. Nah saya mau lanjut sedikit lagi. Sebagai utusan yang tadi saya bilang kita punya tugas. Ya, tugasnya seperti apa? Saya mau masuk kepada Mission Impossible yang tadi terakhir ada disebutkan sheep among wolves. Domba di tengah-tengah serigala. Menurut Bapak Ibu Saudara semua. Ini misi yang mudah atau misi yang impossible? Kenapa pada hening? Ini saya bertanya loh. Mission yang mudah atau mission impossible? Menurut Bapak Ibu Saudara? Impossible ya? Itu kalau domba di tengah-tengah serigala udah pasti gak bakalan menang dan pasti mati. Saudara. Tapi ini yang Matius pasal ke-10 ayat ke-16 tuliskan. Yesus yang berkata, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, karena ke-12 muridnya lagi mau diutus. Yesus berkatanya seperti ini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saya bold ya, domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebelum lebih jauh kita bahas tentang ayat ini, di situ ada dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lebih belajar arti tentang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara untuk nanti bisa lihat di YouTube firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Bapak Andi Iskandar beberapa tahun yang lalu. Judulnya Cerdik dan Tulus. Saya hanya bahas ini sedikit, tapi nanti saya akan lebih banyak membahas yang kata domba ke tengah-tengah serigala. Ini saya kasih sedikit aja ya. Kenapa kita mesti cerdik dan tulus?
Kalau lihat ada kuadran, ada 4 kuadran ini Bapak Saudara. Bapak Andi Skandra waktu itu menjelaskan, yang horizontal itu ada tulus, terus yang vertikal ada cerdik. Firman Tuhan itu mengajarkan, kita harus cerdik dan tulus. Ya, kalau kita tidak cerdik dan tidak tulus, jatuhnya jadi apa? Konyol, Saudara. Nggak mau ya dikatakan orang-orang yang konyol. Itu sama aja kayak ya nggak ngelakuin apa-apa terus ya udah gitu nggak ada dampaknya apa-apa. Kemudian kalau kita punya ketulusan hati gitu ya, tapi kita nggak cerdik, tetap aja loh katanya nggak enak ini. Karena jatuhnya dikatakan jadi orang-orang bodoh karena tidak cerdik meskipun punya ketulusan hati. Terus kalau kita cerdik, pinter, tapi nggak tulus, dibilangnya kita jadi orang-orang yang apa? Licik. Kita juga nggak mau ya dikatakan orang-orang licik, benar nggak Saudara? Nah ini yang Tuhan mau. Kita jadi orang yang cerdik dan tulus. Maka kita akan disebut orang-orang yang merah itu apa? Bijak. Ya, amin. Jadi hidup benar saja karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus itu gak cukup. Tapi kita mau belajar jadi orang-orang yang bijak ketika kita menghadapi situasi yang dalam tanda kutip seperti serigala. Amin, Saudara? Oke, saya akan lebih banyak membahas tentang yang tadi saya bilang, domba ke tengah-tengah serigala. Oke, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, terbersit dalam pikiran atau benak Bapak Ibu Saudara. Gembala macam apa yang mengutus domba ke tengah-tengah serigala? Kan domba gak punya pertahanan apa-apa Bapak Saudara. Domba itu gak punya sesuatu yang dia bisa menyerang musuh. Gak punya. Domba itu sesuatu yang, kalau lihat domba kan gemes gitu ya. Apa gemoy gitu ya. Memang dia ya begitu gitu. Gak punya sesuatu yang dia bisa nyerang musuhnya. Ini mungkin di pikiran kita berpikir ini gembala macam apa ya. Yang mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Atau sekarang secara lebih detail. Kalau kita gambarkan Tuhan seperti gembala itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan pikir. Tuhan seperti apa yang mengizinkan saya, yang mengutus saya ke tengah-tengah orang-orang kafir. Orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Tuhan seperti apa yang mengirim Musa ke tengah-tengah bangsa Mesir. Kemudian ditempatkan juga Musa untuk memimpin bangsa Israel yang katanya tenggar tengkuk, gak bisa diatur. Tuhan macam apa? Tuhan seperti apa yang mengirimkan Yusuf harus dijual ke Mesir? Tuhan seperti apa yang mengizinkan bangsa Israel ada di pembuangan dalam kerajaan Babel? Tuhan seperti apa yang mengizinkan Daniel untuk bekerja di tengah-tengah kerajaan Babel yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa? Tuhan seperti apa yang mengirimkan Esther kepada Raja Ahasiweros, raja yang katanya jahat? Kan itu seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Betul gak Saudara? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saat ini ada di benak Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau kita belajar. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Tuhan akan menjawabnya melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Tuhan seperti apa? Kok seolah-olah tega banget mengutus domba ke tengah-tengah serigala? Ini jawabannya Bu Sarah. Yang pertama, Dia adalah bukan Tuhan yang ingin memenangkan pertempuran. Secara fakta sekali lagi, domba gak akan pernah menang yang melawan serigala. Gak akan pernah menang yang namanya domba lawan serigala. Udah pasti kalah. Tapi yang Tuhan inginkan bukan kita menyerang serigalanya. Bukan domba yang bertempur lawan serigalanya.
Dia bukan Tuhan yang ingin memenangkan pertempuran. Catat ini dulu, nanti kita akan masuk ke poin yang terakhir. Sekali lagi ingat, ketika Tuhan mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala, Dia enggak meminta kita untuk kita menyerang menyerang serigala, karena udah pasti kalah. Oke? Yang kedua, jawabannya adalah Dia bukan Tuhan yang ingin menghindari serigala dengan cara apapun. Kalau dikatakan menghindari, artinya kalau kita ada di tengah-tengah serigala, kemudian mau menghindari serigala, berarti kan dombanya harus lari. Bener ya, saudara ya? Domba lari sama serigala lari, udah pasti dombanya kalah. Karena secara karakteristik atau fisiknya domba itu punya kaki yang kecil. Enggak kayak serigala yang larinya bisa cepat. Jadi Tuhan mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Sekali lagi, bukan karena Tuhan ingin kita menghindari serigala. Kekristenan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang eksklusif. Jadi Tuhan gak mau kita menghindari serigala. Terus bikin kelompok masing-masing. Oh, you serigala, jangan deket-deket sama saya. Terus kita menjadi eksklusif dan kita gak mau ada di tengah-tengah serigala. Tuhan mau justru kita ada di tengah-tengah situ untuk memberikan pengaruh. Dan Dia berikan identitas itu buat kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Kehadiran garam dan terang itu punya kekuatan untuk bisa mengubahkan keadaan karena kehadirannya. Kalau dilihat jadi garam dan terang, kayaknya agak gak nyambung ya. Kalau terang kan ngomong biasanya masalah equipment, lampu, garam, bumbu dapur. Tapi dua-duanya punya elemen yang sama dan kekuatan yang sama untuk mengubah keadaan. Karena kehadirannya. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin, puji nama Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala? Ini jawaban yang ketiga. Tuhan melihat serigala itu sebagai domba yang hilang. Tuhan melihat, ya benar ada serigala. Tapi kacamata yang penuh kasih itu melihat bahwa serigala itu sebagai domba yang hilang. Di pasal yang sama, di Matius 10 ayat 6 dan ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita mau belajar sebagaimana Tuhan memandang serigala sebagai katanya domba yang terhilang. Yang mereka perlu kasih Tuhan. Jadi bukan untuk dihindari, bukan untuk dilawan. Tetapi sekali lagi, kita mau melihat serigala itu sebagai domba yang terhilang. Dan kita mau mempunyai belas kasihan untuk serigala-serigala itu bisa juga menerima kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang keempat, ini saya sangat suka. Jawabannya adalah Tuhan yang ingin benar-benar menjadi gembala kita. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kita, yuk bergantung sepenuhnya sama gembala itu. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan yang sumber segala sesuatu itu. Kayak lagi, domba tuh gak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada fakta yang sangat menarik. Ketika saya mempersiapkan ini, saya coba search. Apa sih fakta uniknya domba? Ya, dan serigala juga tentunya. Nah, ternyata kalau domba sedang ada di dalam kumpulannya atau kawanannya, dan di situ ada gembalanya, serigala nggak akan berani nyerang. Karena ada gembalanya di situ. Ya. Terus, serigala akan menyerang domba ketika domba itu lengah dan kemudian terpisah dari kawanannya. Nah itu tuh yang bakal diterkam. Jadi selama domba itu ada di dalam packnya, di dalam kawanannya dan ada gembalanya di situ, dia akan aman dari serangan-serangan serigala.
Jadi mari kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Bapa kita, Gembala yang baik. Amin, Bapak Saudara. Kalau ngomongin tentang gembala dan domba, pasti terbersit ayat. Bener gak? Di Mazmur pasal yang ke-23. Tentang apa? Ayo, Mazmur 23 tentang apa? Tentang Tuhan, Gembalaku yang baik. Kita mau baca ayat ini, tetapi dengan menyanyikannya. Mau Bapak Saudara? Tahu ya lagunya ya? Yuk kita nyanyi ya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan. Amin. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena. Nyanyikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Poin yang keempat bilang Tuhan mau supaya dia benar-benar jadi gembala buat kita. Betul, Tuhan mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Tapi di tengah keadaan yang mencekam seperti di tengah-tengah serigala. Tadi Mazmur Daud bilang apa? Takkan kekurangan aku. Yang penting kita nempel sama gembala kita. Bapak Ibu, kekurangan apa ketika menghadapi serigala? Kekurangan hikmat kah? Atau sedang ada dalam kebutuhan? Kekurangan secara ekonomi kah? Kekurangan apa sebutkan? Tapi ketika Tuhan jadi gembala kita, benar-benar dia jadi gembala kita. Firman Tuhan bilang, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Betul, keadaannya sekarang saya seperti di tengah-tengah serigala. Tapi ketika kita ada bersama-sama dengan gembala kita, dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Meskipun saya lagi susah karena banyak hal-hal yang bisa membuat saya khawatir. Yang bisa membuat saya takut. Apalagi kondisi zaman sekarang ini. Mungkin sebagai orang tua mau berpikir, bagaimana ya saya bisa jagain anak-anak saya? Bagaimana ini kondisi bisnis saya? Bagaimana kondisi pekerjaan saya kok semakin susah ya? Ini firman Tuhan. Ketika kita menjadikan dia benar-benar gembala dalam kehidupan kita. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Karena Tuhan mengizinkan kita, mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Mungkin ada satu rasa capek, rasa kecewa, rasa takut, desperate Tuhan, gak tahu lagi mesti ngapain. Tapi firman Tuhan bilang, dia menyegarkan jiwa kita. Amin, saudara. Dia gembala kita yang baik. Dia Bapa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kok jalan yang saya tempuh sepertinya gak ada kebaikan di dalamnya ya. Mungkin awal-awal ketika menikah semuanya baik-baik aja. Tapi kenapa setelah bertahun-tahun kayaknya jalan pernikahan saya kok seperti ini ya. Benar gak ini Tuhan menuntun saya ke jalan yang benar?
Tapi ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun perjalanan yang Bapak Ibu sekarang sedang lewati, Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan firman Tuhan lanjutkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu satu persatu masing-masing apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semua. Tapi saat ini, kalau Bapak Ibu Saudara sedang berada di dalam sebuah pergumulan dan tantangan, dan sepertinya yang Pastor Ita bilang itu benar, ini saya tuh seperti domba di tengah-tengah serigala. Ingat ya, Mazmur 23 tadi. Jadikan Tuhan, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Gembala yang baik itu. Amin Bapak Ibu Saudara, saya mengerti enggak mudah jadi domba ke tengah-tengah serigala. Enggak mudah, saya ngerti. Makanya janji Tuhan, walaupun kita berjalan di dalam lembah yang kelam, Daud bilang, aku tidak akan takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Daud juga mengalami Bapak Ibu Saudara, yang namanya dia tuh seperti di tengah-tengah serigala. Kalau kita tahu, Daud itu jadi menantunya Saul karena dia menikah sama putri pertamanya Saul. Tapi kan kalau jadi menantu raja tuh harusnya wah gitu ya, asik lah gitu ya, dapat semua kemudahan-kemudahan. Tapi ini mertuanya Daud, ngejar-ngejar Daud melulu pengen dibunuh. Coba, apakah tidak berada seperti domba di tengah-tengah serigala? Tapi Daud bisa tulis Mazmur 23 ini Bapak Saudara. Karena dia percaya ketika dia bergantung sepenuhnya kepada gembala itu. Segala hal-hal di dalam kehidupannya dia bisa berserah, dia bisa mengandalkan Tuhan, dia bisa mempercayai Tuhan dalam semua kehidupannya. Dan kita mau belajar bersama-sama. Amin Bapak Saudara. Katakan lu sama kanan kirinya, yuk nempel terus sama gembalanya. Puji nama Tuhan, oke. Puji Tuhan. Nah saya akan kasih sebuah kisah inspirasional Bapak Saudara. Jadi ada seorang hamba Tuhan namanya William Tyndale. Ya, saya nggak tahu nih pronunciation-nya benar apa salah. Tetapi dia lahir di tahun 1494 dan meninggal di tahun 1536. Jadi William Tyndale ini adalah penterjemah Alkitab dari bahasa Latin dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Perjuangannya gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dia orangnya pinter, bisa berbagai macam bahasa. Satu kali dia diangkat sama gerejanya menjadi pendeta dan kemudian dia sekolah Alkitab. Dapatlah dia gelarnya MA waktu itu ya. Jadi sekolah Alkitab S2, dia dapat gelar MA. Karena dia pendeta, dia bacakan Alkitab pada waktu itu. Jadi Alkitabnya ada dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani. Zaman itu di abad ke-16 kira-kira, Alkitab itu sesuatu yang sangat sakral bagi umat Katolik. Ya, jadi pemimpin-pemimpin Paus pada saat itu, pemimpin-pemimpin agama Katolik tidak memperbolehkan umatnya untuk baca Alkitab secara langsung. Jadi dianggap sakral. Dianggap kalau orang-orang biasa itu gak boleh baca Alkitab karena nanti takut salah tafsir gitu. Jadi akhirnya di-keep lah itu Alkitab sama bapak-bapak Katolik waktu pada masa itu. Nah ketika William Tyndale membaca Alkitab, dia merasa sesuatu di dalam hatinya, ini orang-orang harus baca kebenaran ini. Orang-orang harus tahu
isi dari kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Gak bisa cuma bapak-bapak gereja doang yang baca. Perjuangannya itu luar biasa karena dia harus melawan pada saat itu orang-orang yang sudah punya satu nilai atau kebudayaan dari agama Katolik yang menganggap Alkitab itu gak boleh dibaca oleh semua orang. Nah, kemudian pada tahun 1525, Tyndale ini mulai mencetak Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris, tapi dia tidak melakukannya di Inggris. Karena pada waktu itu kejadian ini di Inggris ya, dia orang Inggris, jadi dia harus sembunyi-sembunyi. Dia pergi ke Jerman untuk bisa menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa Inggris. Kemudian tahun 1526 ia menyelesaikan cetakan Alkitab Perjanjian Baru dalam ukuran saku. Ya, jadi ada ukuran Alkitab, ukuran saku yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian cetakan tersebut sangat laris dan dibaca oleh banyak orang. Terkenal, diselundupkan tapi ke negara Inggris pada waktu itu. Nah, itulah saat pertama kalinya orang-orang di negara Inggris bisa tahu isi Alkitab. Dan yang paling terkenal yang sering dibacakan adalah tentang Matius 7 ayat yang ke-7. Minta dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan menemukan. Ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Gara-gara ini Bapak Saudara, William Tyndale itu mengalami yang namanya penyiksaan. Dia ditangkap, dipenjara selama 16 bulan dan dieksekusi mati. Karena dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tapi Roh Kudus, dia percaya apa yang ada di dalam hatinya itu menggerakkan dia. Orang harus tahu kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya ketika William Tyndale dieksekusi mati pada tanggal 6 Oktober 1536, doa yang dia ucapkan sebelum dia mati adalah, celikanlah Tuhan, celikanlah mata Raja Inggris. Dan beberapa bulan setelah Tyndale dieksekusi, Raja Henry ke-8 pada saat itu mengizinkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dan Alkitab yang lengkap dalam bahasa Inggris yang pertama diproduksi pada tahun 1535. Dan ini luar biasanya, kalau kita baca Alkitab versi King James Version, KJV, itu 83% adalah hasil terjemahan dari William Tyndale. Wow. Puji Tuhan Bapak Saudara. Dan sampai sekarang Alkitab yang kita baca itu sudah diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Dan kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Amin Bapak Saudara. Dari perjuangan yang namanya William Tyndale. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Tuhan memanggil kita dan mengutus kita. Mungkin gak enak seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi disitulah sebenarnya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Kalau saya tanya sore hari ini, yang full timer di GSD Bethlehem, coba boleh angkat tangan? Yang full timer, 1, 2, 3, 4, 5, ya paling maksimal sekarang yang hadir sekitar 10 orang. Dari sekian ratus Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari ini. Artinya 90% lebih Bapak Ibu Saudara itu ada di marketplace, betul ya? Ada di dunia Bapak Ibu Saudara masing-masing. Yang tadi saya bilang, mungkin saya seperti berada di tengah-tengah serigala. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saat ini, kita punya misi. Misinya memang kayaknya mission impossible. Tetapi ini yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Wah, ini ayat udah sering banget ya Saudara ya. Tapi biar ini menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di dunia marketplace, Bapak Ibu Saudara masing-masing, mari bersama-sama kita mau jadi pengaruh yang baik.
Karena ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat kehidupan kita untuk menjadi saksi. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Saya juga mau saudara mengucapkan bareng-bareng sama saya ayat ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tadi yang mission impossible berubah menjadi mission I'm possible. Amin. Karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita dan Dia memberikan kuasa itu kepada kita masing-masing. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus bukan kita pakai untuk menyerang, Bapak Saudara. Tapi kuasa Roh Kudus akan membuat kita bisa dimampukan untuk menjadi saksi. Ya, udah ada pemusik, baru saya mau mengundang. Oke, ada satu quote yang saya tulis, misi yang tidak mungkin menjadi mungkin dapat kita laksanakan. Sebab ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksinya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini akan semakin memperlengkapi kita. Jangan takut. Tuhan memang mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Tapi Dia juga memperlengkapi kita dengan kuasanya agar kita bisa menjadi saksi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Mari naikkan pujian ini bersama. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Karena kuasa-Mu itu yang menguatkan kami. Haleluya. Kini kami berserah. Amin, amin. Kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Yes. Dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini saya secara khusus mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa, Pastor Ita bener banget nih. Keadaan saya tuh seperti ini sekarang. Saya merasa saya seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Dan saya perlu didukung, didoakan untuk saya bisa bertahan, menjadi saksi di tengah-tengah keadaan yang sukar buat saya. Bapak Ibu Saudara boleh taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Dan angkat tangan kiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu secara spesifik tidak mengerti apa yang mereka alami. Tetapi Engkaulah yang mengenal setiap hati kami. Engkaulah yang mengenal setiap hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami sedang berada di dalam seolah-olah lingkungan sekitar kami itu seperti serigala yang ingin menjatuhkan, yang ingin menerkam kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa ini adalah sebuah misi yang Tuhan percayakan buat kehidupan kami. Dan bersama dengan Tuhan yang adalah gembala kami, bersama dengan Roh Kudus yang dicurahkan buat kehidupan kami, yang memberikan kuasa buat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan ilahi itu Tuhan curahkan buat kehidupan kami. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kami bisa Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dan membawa dampak yang positif buat orang-orang yang ada di sekitar kami.
pakai kehidupan kami Tuhan. Berkati apapun yang menjadi buah pikiran kami, perkataan kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami bisa menghadirkan atmosfer kerajaan surga itu dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber segala sesuatu buat kami. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kami. Sebab Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Gembala yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Meneraikan firman-Mu sore hari ini di dalam setiap hati kami. Dari ini akan terus berbicara buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Katakan kini aku percaya. Terima kasih Tuhan.